Hai Huda, kamu lagi minum apa? Aku lagi minum es campur nih. Seger banget ya Hud, apalagi ini cuaca lagi panas. Pasti dong, apalagi ini ada nata de coconya yang berbahan dasar air kelapa dan buah semangka yang bikin tambah segar. Kok bisa ya Hud air kelapa menjadi nata de coco? Teh dan buah semangkanya itu tidak ada bijinya. Ya karena semua itu karena adanya bioteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama kakak yaitu Maheta Purwaning Astuti. Halo teman-teman, tahukah kamu apa itu bioteknologi? Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknos. Bio yang berarti hidup, sedangkan teknos artinya yaitu teknologi. Jadi, bioteknologi adalah ilmu biologi yang menerapkan konsep teknologi. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, virus, fungi, dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi bioteknologi ini dikatakan konvensional karena proses pengerjaannya dan tekniknya itu masih sederhana. Produk dari bioteknologi konvensional yaitu salah satunya yogurt yang memanfaatkan agen bioteknologi yaitu Lactobacillus bulgaricus. Produk dari bioteknologi konvensional yang kedua yaitu pembuatan kecap yang memanfaatkan agen dari bioteknologi yaitu Aspergillus wientii. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan agen biologi dalam tingkat sel atau molekuler. Bioteknologi ini dikatakan modern karena proses pengerjaannya yang begitu rumit dengan menggunakan berbagai perlengkapan yang sifatnya kompleks dengan menggunakan proses rekayasa yang seluler dan molekuler. Produk dari bioteknologi modern yaitu ada hewan transgenik dan tanaman transgenik. Contoh tanaman transgenik yaitu seperti jagung yang memiliki warna-warni, buah tomat yang berwarna ungu yang memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah penyakit kanker dan diabetes. Buah semangka tanpa biji sehingga memudahkan manusia untuk memakannya. Contoh lainnya yaitu buah pepaya transgenik, kedelai transgenik, dan kentang transgenik yang tahan terhadap serangan virus dan serangga. Halo teman-teman, pemanfaatan bioteknologi
pada kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada bidang pangan, kedua ada bidang peternakan, yang ketiga ada bidang pertanian, yang keempat ada bidang kesehatan, dan yang kelima ada pada bidang energi. Bioteknologi dalam bidang pangan dapat menghasilkan jenis makanan baru dan dapat menambah nilai gizi pada makanan tersebut seperti pada kecap dan tempe yang menggunakan bioteknologi berupa ragi jamur dengan jenis yang berbeda. Jamur pada tempe dan kedelai akan mengubah protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino agar mudah dicerna oleh tubuh manusia. Benang-benang pada jamur akan mengikat kedelai satu dengan kedelai yang lainnya menjadi tempe yang utuh. Berbagai jenis makanan dan mikroorganisme yang ditambahkan terangkum pada tabel berikut ini. memperbanyak hasil panen. Kedua, yaitu bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari tanaman tersebut. Dan yang ketiga, yaitu supaya tanaman tersebut tidak mudah terserang oleh hama dan penyakit. Dalam bidang pertanian, bioteknologi bertujuan untuk memperbanyak hasil panen yang melimpah. Yang kedua, bioteknologi bertujuan untuk menambahkan nilai gizi pada tanaman tersebut. Dan yang ketiga, bioteknologi bertujuan supaya tanaman tersebut tidak mudah terserang oleh hama dan penyakit. Contoh dari tanaman transgenik yaitu golden rice yang mengandung nilai tambahan berupa vitamin A. Selanjutnya yaitu jagung transgenik yang produksinya lebih tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. Selanjutnya yaitu ada tomat transgenik
yang tidak mudah mengerut kulitnya dan tahan terhadap hama penyakit seperti pada buah-buahan lainnya, yaitu semangka tanpa biji dan jeruk. Selain mempunyai kualitas yang unggul, tanaman bioteknologi juga dapat memperbanyak bibit lebih cepat, efektif, dan berkualitas. Dengan menggunakan proses yang sering disebut dengan kultur jaringan. Kultur jaringan mempunyai prinsip, yaitu setiap satu sel tumbuhan harus mempunyai kemampuan untuk menghasilkan satu individu baru atau fitopotensi. Dalam bidang peternakan, bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas ternak yang unggul. Misalnya pada sapi yang mempunyai susu dan daging dengan jumlah yang banyak dengan mempunyai kualitas yang baik. Selain menggunakan rekayasa genetika, juga dapat menggunakan metode dengan inseminasi buatan. Sel sperma pada sapi jantan yang memiliki kualitas sperma yang unggul disuntikkan kepada rahim sapi betina agar menghasilkan kehamilan atau pembuahan. Anak yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang unggul seperti pada induk jantannya. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga berperan besar dalam pembuatan antibiotik dan vaksin. Contohnya yaitu dalam pembuatan vaksin dan antibiotik digunakan untuk menghambat atau mematikan bakteri yang menyebabkan penyakit. Contohnya yaitu antibiotik penisilin yang dibuat dari jamur penicillium. Sementara vaksin digunakan untuk membentuk antibodi pada tubuh. Vaksin dibuat dari bahan bakteri atau virus yang telah dilemahkan. Bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang lingkungan untuk membersihkan limbah dan polutan yang mencemari lingkungan tersebut. Contohnya yaitu bakteri Pseudomonas yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak yang berada di lautan.
bahan bakar kendaraan, kompor, dan pembangkit listrik. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan bahan bakar yaitu seperti gula tebu, jagung, kotoran ternak yang diolah secara baik dengan menggunakan bakteri. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Balik lagi bersama Kak Mahita. Dan kali ini kita akan membahas soal IPA materi bioteknologi. Nih kita disuruh untuk memilih jawaban yang tepat. Pertanyaannya adalah dampak positif penerapan bioteknologi dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produk pangan. Contoh dampak yang mungkin terjadi adalah A. Jagung hasil rekayasa genetik dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. B. Tanaman lebih tahan terhadap serangan hama. C. Bunga tanaman tidak bisa melakukan penyebukan. D. Menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Tanaman lebih tahan terhadap serangan hama. Bioteknologi membantu manusia dalam segala bidang. Penerapan bioteknologi dapat juga mengancam kelestarian alam apabila tidak dilakukan dengan bijak. Contohnya adalah jagung hasil rekayasa genetika dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya karena zat toksin atau racun yang dihasilkan oleh tanaman. Hal ini dapat membuat ulat-ulat tersebut mengalami penurunan jumlah bahkan punah. Alasan lainnya adalah menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli karena yang dikembangkan sekarang hanya produk rekayasa genetika yang dianggap lebih unggul kualitasnya. Mana teman-teman, mudah kan?